karena atas limpahan karunia kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan untuk hadir dalam acara pemusnahan barang bukti narkoba 214,84 ton senilai 29,37 triliun rupiah periode 1 tahun pemerintahan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Tentunya suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami semua jajaran institusi Polri di tengah padatnya Bapak Presiden Republik Indonesia di dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraan berkenan hadir, dan ini tentunya memberikan semangat bagi kami semua untuk senantiasa berupaya mewujudkan Indonesia emas bebas dari narkoba. Tentunya pada kesempatan yang berbahagia ini atas nama keluarga besar Polri, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, Ketua MKD RI, Ketua Komisi 3 DPR RI, pimpinan kementerian lembaga terkait, Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala BNN, Kompolnas, perwakilan Wakil Menteri, dan pemerintah daerah, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat yang telah bersatu padu dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Yang kami muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia, setelah hadirin yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bersama, saat ini bangsa Indonesia tengah mempersiapkan diri untuk menyambut momentum puncak bonus demografi yang akan terjadi pada tahun 2030 hingga 2035, di mana mayoritas penduduk akan berada pada usia produktif. Jika peluang ini dapat dimanfaatkan secara optimal, Indonesia berpotensi melakukan lompatan besar untuk keluar dari middle income trap sehingga sejajar dengan negara-negara maju lainnya. Guna mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, unggul, dan berkualitas. Berbagai program pemerintah telah dicanangkan untuk meningkatkan kualitas SDM, seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, sekolah Garuda, magang nasional, dan pelatihan vokasi. Namun, di sisi lain terdapat ancaman berbahaya yang dapat menghambat dan mengancam keberhasilan pembangunan sumber daya manusia dan generasi muda, yang salah satunya adalah peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Kejahatan narkoba merupakan extraordinary crime yang berdampak luas terhadap kesehatan masyarakat, keamanan dan ketahanan nasional, serta kualitas kehidupan bangsa. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya merusak fisik dan mental individu, namun juga mengancam keberhasilan pembangunan sumber daya manusia dan generasi muda penerus bangsa. Berdasarkan data yang dirilis BNN pada tahun 2024, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 3,3 juta orang dengan angka peningkatan tertinggi didominasi oleh remaja usia 15 hingga 24 tahun, kelompok usia yang merupakan tulang punggung pembangunan di masa depan. Sebagai wujud kepedulian, pemerintah menetapkan pemberantasan narkoba sebagai bagian dari misi Astagita. Hal tersebut kembali ditekankan melalui sasaran prioritas keempat pada program pemerintah, yaitu pencegahan dan pemberantasan narkoba. Sejalan dengan hal tersebut, Polri konsisten untuk menindaklanjuti berbagai upaya pemberantasan narkoba secara komprehensif, mulai dari hulu hingga ke hilir. Pendekatan ini menekankan pentingnya strategi pencegahan dan penegakan hukum yang sejalan secara terpadu dan berkelanjutan. Dalam aspek pencegahan, Polri telah mengidentifikasi 228 kampung narkoba di seluruh Indonesia, dan 118 diantaranya telah berhasil ditransformasi menjadi kampung bebas dari narkoba, yaitu lingkungan yang memiliki ketahanan masyarakat secara mandiri dalam menangkal peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Pada setiap kampung bebas dari narkoba, kami mendirikan berbagai fasilitas, di antaranya posko konseling dan balai musyawarah yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas penanggulangan narkoba. Di samping itu, guna mengoptimalkan ketahanan swadaya masyarakat,
Polri bersama perangkat pada Kampung Bebas dari Narkoba secara rutin dan berkelanjutan melaksanakan berbagai kegiatan seperti sosialisasi dan edukasi, patroli rutin, pendampingan korban penyalahgunaan narkoba, serta rehabilitasi sosial dan ekonomi melalui pelatihan kerja dan pendampingan UMKM. Selanjutnya, di bidang penegakan hukum, Polri melakukan tindakan tegas dalam mengungkap dan menangkap pelaku peredaran gelap narkoba, baik yang tergabung dalam jaringan nasional maupun internasional. Penindakan ini bertujuan untuk memutus mata rantai dan pendistribusian narkoba, mulai dari kurir, pengedar, hingga bandar, sehingga sindikat tersebut tidak lagi memiliki ruang untuk beroperasi dengan bebas. Selama periode Oktober 2024 sampai dengan Oktober 2025, Polri melakukan pengungkapan 49.306 kasus narkoba yang melibatkan 65.572 tersangka, serta menyita berbagai jenis narkoba dengan berat total 214,84 ton. Adapun rincian barang bukti yaitu 186,7 ton ganja, 9,2 ton sabu, 1,9 ton tembakau gorila, 2,1 juta butir ekstasi, 13,1 juta butir obat keras, 27,9 kg ketamin, 34,5 kg kokain, 6,8 kg heroin, 5,5 kg THC, 18 liter etomidat, 132,9 kg hasis, 1,4 juta butir Happy Five, dan 39,7 kg Happy Water. Jumlah tersebut apabila dikonversi dalam bentuk uang, maka nilainya setara dengan 29,37 triliun rupiah. Selanjutnya, berdasarkan hasil keterangan dari para tersangka yang kami periksa, diperoleh informasi tentang dosis rata-rata penggunaan narkoba, sehingga dapat diketahui bahwa pengungkapan terhadap seluruh barang bukti yang ada dapat menyelamatkan kurang lebih 629,93 juta jiwa dari potensi penyalahgunaan narkoba apabila barang bukti tersebut sampai lolos dan beredar di masyarakat. Selanjutnya, terhadap barang bukti narkoba yang diungkap ataupun diamankan, telah dilakukan beberapa kali pemusnahan di setiap daerah dengan total yang sudah dimusnahkan seberat 212,7 ton. Hal tersebut merupakan SOP yang telah diatur dalam Pasal 91 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yaitu pemusnahan barang sitaan narkotika dilakukan paling lama 7 hari setelah memperoleh penetapan pemusnahan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat. Sedangkan terhadap sisa barang bukti yang ada saat ini sebanyak 2,1 ton dimusnahkan dengan dipimpin langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Yang kami muliakan Bapak Presiden Republik Indonesia serta seluruh hadirin yang berbahagia, kami laporkan bahwa hasil temuan di lapangan saat ini terjadi tren baru yang cukup mengkhawatirkan, yaitu maraknya penggunaan senyawa berbahaya berupa ketamin yang digunakan dengan cara dihirup melalui hidung, serta etomidat yang dicampur dengan liquid vape dan kemudian dihisap menggunakan pouch. Kedua senyawa berbahaya tersebut sampai dengan saat ini belum diatur dalam produk hukum, sehingga penggunanya tidak dapat dipidana. Oleh karena itu, Polri sebagai bagian dari Komite Nasional Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor saat ini sedang bekerja sama dengan tim kerja akses obat Kemenkes RI untuk mencari suatu terobosan hukum terkait penggolongan senyawa berbahaya ketamin dan etomidat agar dapat dilampirkan dalam daftar yang dimuat dalam revisi Undang-Undang Narkotika, termasuk dalam jangka pendek dituangkan dalam lampiran Permenkes terkait penggolongan narkotika. Dengan demikian, diharapkan ke depannya penyalahgunaan kedua senyawa berbahaya tersebut dapat dipidana. Hal lain yang tidak kalah penting adalah upaya rehabilitasi terhadap pecandu narkoba,
agar dapat sembuh dari ketergantungan. Untuk itu, Polri senantiasa mendorong penguatan upaya rehabilitasi sebagai salah satu langkah untuk memulihkan korban penyalahgunaan narkoba sehingga dapat diterima kembali di tengah masyarakat. Saat ini terdapat 615 lembaga rehabilitasi di seluruh Indonesia, terdiri dari 393 rehabilitasi medis dan 222 rehabilitasi sosial. Faktanya, belum semua kabupaten kota memiliki lembaga rehabilitasi untuk menampung para korban pecandu narkoba, sehingga dibutuhkan kerjasama seluruh kementerian lembaga serta stakeholder terkait, terutama Kemenkes, Kemensos, BNN, dan pemerintah daerah untuk terus menyediakan tempat rehabilitasi yang memadai. Kehadiran lembaga rehabilitasi yang memadai dengan metode penanganan yang tepat sangat penting untuk menuntaskan proses pemulihan pecandu narkoba, sehingga korban penyalahgunaan narkoba tidak kembali menjadi pecandu. Sebaliknya, fasilitas yang tidak memadai dan metode penanganan yang ekstrim dapat mengakibatkan kematian. Semoga upaya yang kami lakukan ini mendapatkan dukungan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, DPR RI, kementerian lembaga terkait, serta seluruh elemen masyarakat, khususnya yang bergerak dalam penanggulangan narkoba, sehingga berbagai tantangan dalam pemberantasan narkoba dapat berjalan lebih optimal. Mari bersama-sama membangun benteng perlindungan dalam upaya memberantas peredaran narkoba dengan memperkuat peran keluarga, sekolah, pesantren, tokoh agama, tokoh masyarakat, komunitas, organisasi kepemudaan, serta seluruh elemen bangsa guna mewujudkan Indonesia yang bebas dari narkoba dan mewujudkan generasi emas Indonesia 2045. Sebagai penutup, Polri berkomitmen akan terus meningkatkan upaya dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba dengan memperkuat pencegahan serta penegakan hukum yang tegas dan profesional. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan perlindungan dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.